Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 1 Desember 2023. Kita memasuki bulan Desember. Suasana Natal semakin terasa walau kita belum memasuki masa Advent. Hari ini adalah Jumat pertama di akhir tahun 2023. Kita berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Hari ini bersama dengan seluruh gereja kita memperingati peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan dan martir di Indonesia. Istimewa. Siapakah Beato Dionysius? Ia lahir pada 12 Desember tahun 1600 di Prancis. Ayahnya adalah seorang dokter sekaligus menjadi nakoda kapal. Ibunya adalah seorang pengacara Prancis yang harum namanya. Sejak kecil, Dionysius sudah mengikuti ayahnya untuk mengarungi lautan luas. Dan ketika berusia 19 tahun, ia sudah menjadi seorang pelaut yang ulung. Melihat banyak daerah-daerah yang ia kunjungi namun belum mengenal Kristus, Dionysius memutuskan untuk menjadi seorang pewarta kabar sukacita, untuk menjadi seorang misionaris. Ia ditabiskan menjadi imam Karmelit pada tahun 1637 dan diutus untuk bermisi sampai ke tanah Aceh di Indonesia. Bersama dengan Bruder Redemptus yang lahir pada 15 Maret tahun 1598 di Portugal, mereka berdua diutus untuk mewartakan kabar sukacita ke Aceh. Bruder Redemptus ini lahir dari kalangan keluarga yang sederhana, yakni keluarga petani, namun hidup saleh dan taat beragama. Pada tahun 1615, Redemptus mengundurkan diri dari dinas kemiliteran untuk menjadi biarawan, menjadi seorang bruder di Goa, India. Ketika sampai di tanah Aceh, Dionysius dan Redemptus disambut dengan ramah. Namun, keramahan orang-orang Aceh hanyalah tipu muslihat belaka. Belanda telah menghasut Sultan Iskandar Thani dengan menyebarkan isu bahwa bangsa Portugis, bahwa Dionysius dan Redemptus datang dengan misi penginjilan di tanah Aceh. Karena itu, semua anggota misi ditangkap, dipenjara dan disiksa agar menyangkal imannya. Selama sebulan mereka meringkuk di dalam penjara dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Romo Dionysius dan Bruder Redemptus wafat sebagai martir pada 27 November tahun 1638. Jenazah mereka selama 7 bulan tidak hancur, tetap segar seperti orang yang sedang tertidur. Menurut kesaksian, jenazah Dionysius yang dibuang ke laut dan sebagian dibuang ke hutan senantiasa kembali di tempat ia dibunuh. Akhirnya jenazahnya dengan hormat dimakamkan di Pulau Dien dan kemudian dipindahkan ke Goa, India. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 21 ayat 29 sampai dengan 33. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu tadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh
Angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa umat dari tempat saya dulu pernah berkarya, ketika berjumpa lagi mengatakan begini kepada saya, Romo, kok sekarang Romo kurusan ya? Wah. Saya katakan kurus kelingkingnya aja, badannya tetap macam lontong. Namun dalam hidup pasti ada yang berubah. Keadaan fisik kita pasti berubah. Yang dulunya masih kecil dengan gigi susu, kini bertumbuh menjadi remaja dengan gigi behel. Yang dulu kuat perkasa, kini akhirnya menjadi tua dan lunglai pula. Dulu rambut saya juga masih hitam legam, kini mulai keputih-putihan. Semua berubah dan perubahan adalah suatu keniscayaan. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabda Tuhan takkan pernah berlalu. Kalau ada lagu yang mengatakan tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, ternyata ada yang abadi dalam hidup, yakni sabda Tuhan, bahwa janjinya selalu abadi dan senantiasa Tuhan genapi. Beberapa hari ke depan, firman Tuhan yang akan kita renungkan berkisah seputar tanda-tanda yang akan menyertai ketika kedatangan Tuhan yang kedua. Poin penting yang perlu kita garis bawahi adalah pesan ini bukan untuk menakut-takuti. Kedatangan hari Tuhan merupakan sebuah kepastian dan kita diminta untuk setia, berjaga-jaga dan komitmen untuk menunaikan hidup seturut kehendak Tuhan. Menjalani hidup ini secara bertanggung jawab, secara berkualitas dan menjadi berkat bagi yang lain. Itulah yang perlu kita wujudkan dalam hidup ini. Jika ini yang kita buat, berarti kita telah berjaga dan mengantisipasi datangnya hari Tuhan kelak. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, teruslah berjuang. Jangan lalai dan abai karena kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Apapun yang kita alami dan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tetaplah pegang tangan Tuhan, sebab janjinya tiada pernah ingkar. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Jadi janganlah kita berulah dalam hidup. Kasih Tuhan tak berubah. Jadi hidup ini janganlah kita banyak ulahnya. Kalau kita dikasihi oleh Tuhan, maka kita pun dipanggil untuk semakin mengasihinya. Dan juga ungkapan mengasihi Tuhan kita buat dengan mengasihi sesama kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.